Chelsea masukkan tawaran 1,9 triliun rupiah untuk mendapatkan Cristiano Ronaldo. Ada konspirasi untuk menghalangi Real Madrid menjadi juara Liga Spanyol. Paul Pogba gagal jadi starter saat Manchester United tandang ke Tottenham Hotspur. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua update paling penting untuk Anda hari ini. Transfer Ronaldo ke Chelsea. Chelsea kabarnya sudah mengajukan tawaran untuk Cristiano Ronaldo sebesar 1,9 triliun rupiah kepada Juventus guna melakukan transfer musim panas ini. Klub Liga Inggris itu telah menandatangani Hakim Ziyech dan tampaknya sedikit lagi akan menyegel kesepakatan untuk Timo Werner dari Leipzig. Sekarang menurut sebuah media di Spanyol dan juga Italia, The Blues siap mengucurkan 1,9 triliun rupiah untuk membawa Ronaldo ke Stamford Bridge. Pemain internasional Portugal itu baru saja tiba di Juventus pada tahun 2018 seharga 117 juta euros, dan meskipun ia sudah menjadi bagian penting dari tim saat itu, dia terlihat agak lambat akhir-akhir ini. Dalam laga kedua semifinal Coppa Italia melawan AC Milan, ia gagal mencetak gol dari titik penalti. Namun reputasi Ronaldo di Liga Inggris masih sangat tinggi, menyusul 118 golnya untuk Manchester United lebih dari satu dekade lalu. Mereka yang skeptis akan mengatakan apakah mau Roman Abramovich selaku pemilik Chelsea mengeluarkan uang sebesar itu untuk Ronaldo yang sudah berusia 35 tahun. Tetapi para pendukung The Blues sudah percaya bahwa mereka akan kedatangan sang bintang, dan media sosial sudah dipenuhi antusiasme para pendukung klub London tersebut. Jika melihat hubungan baik antara Jorge Mendes, agen Ronaldo, dengan pemilik Chelsea, Roman Abramovich, maka ini bukan sebuah rumor kosong. Ada alasan untuk percaya. Update transfer hari ini. Selain berita Ronaldo, inilah rangkuman semua update transfer hari ini. Manchester United memantau sejumlah nama terkenal seperti Donny van de Beek, Jadon Sancho, dan Jack Grealish musim panas ini, dan karena itu perlu menjual pemain untuk mengumpulkan dana transfer. Mantan pemain Granada Andreas Pereira termasuk di antara mereka yang ingin dilepas oleh Setan Merah. Usaha Roma mendapatkan Pedro Rodriguez telah menyebabkan konflik internal di klub Italia itu, menurut laporan Gazzetta dello Sport. Direktur olahraga Gianluca Petracci dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan pemain Chelsea tersebut, tetapi Presiden James Pallotta tidak yakin tentang sang pemain Spanyol itu. Akibatnya, menurut Sky, karir Petracci di Roma akan segera berakhir. Inter ingin memperpanjang kontrak Samir Handanovic yang berakhir pada tahun 2021. Klub Italia itu ingin mengikat pemain Slovenia berusia 35 tahun tersebut hingga 2022 menurut laporan Tuttosport. Sementara itu, pemain Borussia Dortmund, Jadon Sancho, dikatakan hanya tertarik untuk bergabung dengan klub Liga Champions. Dengan alasan itu, Manchester United kini telah mengalihkan perhatian mereka pada Jack Grealish dari Aston Villa. Demikian menurut laporan The Mirror. Manchester City berusaha mendapatkan Achraf Hakimi menurut laporan Carousel Deportivo. Bek Real Madrid itu yang saat ini tengah dipinjamkan ke Borussia Dortmund memiliki klausul pelepasan 60 juta euros atau 964 miliar rupiah, yang bukan masalah besar bagi klub Premier League itu. Pep Guardiola adalah penggemar berat sang pemain muda tersebut, tetapi Real Madrid yakin bahwa sang pemain Maroko itu lebih suka bermain di ibu kota Spanyol. Menurut sebuah laporan di Spanyol, Atletico Madrid sudah menyerah mempertahankan Thomas Partey, dengan Arsenal menjadi tujuan transfer yang paling mungkin. Rekan senegaranya asal Ghana, Richard Olele, sudah berbicara tentang masa depan Thomas. Menurutnya, pemain Atletico itu sudah berhasil memperkenalkan namanya, dan dia perlu pergi ke liga paling berat. Partey masih muda katanya, yang terbaik dari Partey masih akan datang. Jadi kepergian ke Liga Inggris merupakan sebuah keharusan. Gelandang Leicester City, Wilfried Ndidi, menarik perhatian dari Manchester United menurut laporan Express. Sang pemain Nigeria yang kontrak dengan Leicester City-nya akan berakhir pada 2024 juga berada dalam pantauan PSG. Sementara itu, Kapten PSG Thiago Silva akan meninggalkan juara Prancis itu secara gratis musim panas ini, dan Arsenal serta Tottenham akan mengejar tanda tangannya.
Dries Mertens nyaris bergabung dengan Chelsea pada bulan Januari lalu, tetapi sebuah pertemuan dengan Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengubah segalanya menurut sebuah laporan. Meskipun ada minat dari Inter, Dries Mertens akan menandatangani kontrak 3 tahun yang baru dengan Napoli. Real Madrid diambang penandatanganan Donny van de Beek. Itu menurut keyakinan mantan pemain Ajax dan Barcelona, Ronald de Boer. Faktor yang mendorong kepindahan itu adalah sang gelandang Ajax memang ingin menandatangani kontrak dengan Los Blancos. Final Coppa Italia bisa menjadi pertandingan terakhir Arkadiusz Milik sebagai lawan Juventus. Menurut laporan Tuttosport, kesepakatan soal gaji telah dicapai antara penyerang Polandia itu dan juara Serie A. Tinggal biaya transfer antara Juventus dan Napoli dengan Aurelio De Laurentiis menginginkan antara 40 hingga 50 juta euros. 643 miliar sampai 804 miliar rupiah. Pemilik Napoli, De Laurentiis, menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak pernah mau menjual para pemain bintang Napolinya dengan harga murah. Fabian Ruiz masih punya 3 tahun tersisa di kontraknya, Kalidou Koulibaly 2 tahun kontrak. Jika Manchester City, Manchester United, atau PSG datang dengan 100 juta atau 1,6 triliun, De Laurentiis akan pikir-pikir dan mungkin akan menjualnya, tetapi akan menolak semua tawaran di kisaran 60 juta euros atau 964 miliar. Saya tidak butuh uang, kata pemilik Napoli itu dengan angkuhnya. Saya melihat tim dengan utang 300-400 juta euros, tapi saya tidak berutang kepada siapapun dalam jumlah berapapun. Gareth Bale tanpa penonton tapi sama saja. Gareth Bale terbukti sama saja dengan suara ejekan penonton maupun stadion kosong. Dengan Real Madrid sudah unggul 3-1 dan Eibar tengah berusaha mencetak gol kedua pada laga Senin kemarin, Gareth Bale dibawa masuk ke lapangan untuk membuat perubahan. Namun dampaknya pada pertandingan sama saja hampir nol. Zinedine Zidane sudah secara mengejutkan memilih Rodrigo Goes untuk menjadi pemain starter, tetapi hal ini sebenarnya tidak mengejutkan karena pemain Brasil itu lebih disukai daripada Gareth Bale. Mantan striker Tottenham itu tidak memberi bosnya banyak alasan untuk menjadi starter musim ini setelah gagal mencetak gol di La Liga sejak mencetak 2 gol melawan Villarreal pada bulan September lalu. Beberapa orang berpikir bahwa Bale akan bermain sedikit lebih bebas dan lebih baik karena pertandingan dimainkan jauh dari Estadio Santiago Bernabeu, di mana dia belum mencetak gol sejak Maret 2019 dan di depan sebuah stadion kosong. Tetapi ternyata tidak ada bedanya. Gareth Bale menyelesaikan 7 dari 11 operannya, dia kehilangan bola 5 kali, merebut kembali hanya 1 kali, dan tidak mencoba 1 tembakan pun ke gawang lawan. Statistik itu memprihatinkan, tetapi kurangnya semangat juga lebih mengkhawatirkan lagi. Vinicius Junior yang masuk bersama Gareth Bale lebih bersemangat dan beberapa kali memberi ancaman di sayap kiri. Pemain Brasil itu juga tidak memiliki permainan terbaiknya, tapi keinginan dan rasa lapar untuk tampil mengesankan melihat dia lebih menonjol daripada Gareth Bale. Sang pemain Wales itu sudah dipastikan akan kehilangan tempatnya di bawah Zidane, dan sepertinya dia ada di belakang Rodrigo Goes dalam prioritas menjadi starter Real Madrid, dengan Isco dan Lucas Vazquez juga menunggu kesempatan. Liverpool harus tutup mulut. Ada 2 orang di kubu Liverpool yang suka sekali memaki di atas lapangan, Kapten Jordan Henderson dan pelatih Jurgen Klopp. Keduanya kini harus belajar menutup mulut saat laga-laga Liga Inggris dimulai lagi tengah pekan ini. Itu karena pertandingan dilangsungkan tanpa penonton, menyebabkan ucapan apapun di atas lapangan akan masuk ke dalam mic dan disiarkan secara live ke ratusan juta rumah di seluruh dunia. Biasanya mereka memaki dan tidak kedengaran karena stadion yang riuh oleh suara penonton. Kali ini tidak ada yang menghalangi suara makian Henderson dan Jurgen Klopp sampai ke ruang keluarga ratusan juta rumah di seluruh dunia. Liga Inggris pekan ini. Sekedar mengingatkan bahwa laga-laga Liga Inggris sudah akan mulai kembali tengah pekan ini, diawali pada Kamis dini hari 18 Juni dengan 2 pertandingan, Manchester City versus Arsenal di Etihad dan Aston Villa versus Sheffield United di Villa Park. Sabtu dini hari 20 Juni dengan 2 pertandingan, yang terpenting adalah Manchester United tandang ke Tottenham. Sabtu malamnya 3 pertandingan dengan Leicester tandang ke Watford, sementara itu Arsenal tandang ke Brighton dan West Ham United menjamu Wolves. Pada minggu malam, Aston Villa sudah bermain kembali menjamu Chelsea.
Laga penting lainnya terjadi Senin dini hari dengan Everton menjamu Liverpool di Goodison Park. Barca memaksimalkan pergantian pemain. Pelatih Quique Setién mengatakan bahwa ia akan memanfaatkan seluruh skuad pada laga-laga sisa La Liga musim ini. Setién menggunakan jatah 5 pergantian pemain dalam kemenangan 4-0 Barcelona melawan Mallorca pada hari Sabtu, dan tampaknya ia berniat untuk mempertahankan strategi ini sesering mungkin dan melibatkan semua pemain sebanyak mungkin. Ide dasarnya adalah membuat pergantian selama pertandingan berlangsung, kata sang pelatih itu dalam konferensi pers menjelang pertandingan Selasa malam Barcelona melawan Leganés. Barca akan mengamati bagaimana kelelahan mempengaruhi para pemain dan ingin mengakhiri pertandingan dengan pemain segar sehingga kinerja tim tidak terpengaruh oleh menit bermainnya. Sementara itu, menyangkut kritik atas penampilan buruk Antoine Griezmann, Quique Setién mengaku akan mempercayai pemain Prancis itu dan ia akan kembali sebagai starter pada laga berikutnya. Sebelum kita lanjutkan dengan teori konspirasi yang hendak menggagalkan usaha Real Madrid menjadi juara musim ini, serta batalnya Paul Pogba turun sebagai starter dalam laga pertama versus Tottenham, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Liverpool pesta di tempat parkir. Dengan aturan soal jarak sosial menjadi keharusan, Everton harus membangun sebuah tempat ganti ekstra di Goodison Park jelang laga akhir pekan ini melawan Liverpool. Ruang ganti yang ada dua-duanya akan dipakai oleh Everton, satu oleh para pemain dan satu lagi oleh staf kepelatihan. Jadi 2 kabin tengah dibangun, bukan bangunan permanen, hanya temporer di lapangan parkir Goodison Park untuk menjadi kamar ganti Liverpool. Jika Manchester City kalah dari Arsenal dan Liverpool menang atas Everton, maka perayaan gelar juara Liga Inggris pertama kalinya sejak 30 tahun akan dilakukan di lapangan parkir Goodison Park. Update soal Liga Champions. Kompetisi utama Eropa, Liga Champions, semakin mungkin akan dilangsungkan di Lisabon, Portugal, dalam format Piala Dunia Mini. Artinya 1 leg saja untuk perempat final, semifinal, sebelum final. Angka jumlah mereka yang terpapar di Portugal yang terus menurun membuat UEFA berharap bisa melihat setidaknya 30% stadion diisi dengan penonton guna memberi atmosfer dukungan yang hilang selama laga-laga Liga Domestik dimulai sejak pertengahan Mei. Manchester City akan menantikan hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga pada pertengahan Juli. Itu menentukan nasib mereka untuk Liga Champions tahun depan dan 2 tahun lagi. Selang 3 pekan setelahnya, Manchester City akan melanjutkan leg kedua 16 besar yang tertunda dengan mereka unggul 2-1 agregat atas Real Madrid. Tanggal leg kedua dimainkan pada akhir pekan 7-8 Agustus. Setelah itu, 2 stadion besar di Lisbon akan digunakan untuk menjamu 8 pertandingan perempat final dengan format 1 leg antara 12-15 Agustus. Sebelum semifinal 18-19 Agustus dan final 23 Agustus di Estadio de Luz atau Stadium of Light. Lucas Vazquez absen selama 2 pekan. Lucas Vazquez akan absen 1 hingga 2 minggu akibat cedera betis. Pemain Spanyol itu terpaksa absen dalam kemenangan Real Madrid 3-1 atas Eibar pada hari Minggu karena masalah tersebut. Pada hari Senin, Los Blancos mengkonfirmasi cedera dalam sebuah pernyataan. Ia didiagnosis dengan cedera otot soleus di kaki kanannya, bunyi pernyataan itu. Sebagai hasil dari penjadwalan yang padat di La Liga, Lucas bisa melewatkan beberapa pertandingan sekaligus. Zinedine Zidane sudah menjadikan pemain 28 tahun ini sebagai anggota penting dari pasukannya, tetapi tidak ingin mengambil resiko apapun dengan cedera yang dideritanya. Barcelona melanjutkan banjir gol. Apapun itu, Barcelona sepertinya akan melanjutkan banjir gol mereka saat Liga Spanyol dimulai kembali. 4 gol mereka ke gawang Mallorca membuktikannya. Dengan 10 pertandingan Liga tersisa, Quique Setién menemukan dirinya tidak kekurangan talenta penyerang. Luis Suarez telah pulih dari masalah lututnya, tetapi ia gagal menjadi starter hari Sabtu kemarin dengan tersedianya Lionel Messi, Antoine Griezmann, ataupun Martin Braithwaite. Klub Katalan itu adalah pencetak gol terbanyak di La Liga musim ini dengan 67 gol dan merupakan salah satu tim paling produktif di Eropa. Hanya masalah di pertahanan dengan 31 gol kebobolan yang membuat mereka tidak melaju lebih jauh musim ini. Sebagai perbandingan, Real Madrid mencetak 52 gol dan kebobolan 20 gol saja. Sevilla di urutan ketiga klasemen 42 gol memasukkan 30 kebobolan.
Bagaimana dengan Barcelona? 31 gol kebobolan, meski lini depan yang tajam menghasilkan 67 gol. Paul Pogba belum akan turun melawan Spurs. Menurut laporan di Athletic, Paul Pogba hanya akan duduk di bangku cadangan saat Manchester United memulai lagi laga Liga Inggris mereka dengan tandang ke Tottenham Hotspur Jumat malam waktu Inggris. Paul Pogba belum bermain sejak Boxing Day akhir 2019 akibat cedera, dan para pendukung Setan Merah merasa antusias setelah melihat sang pemain Prancis itu tandem bersama Bruno Fernandes, pemain anyar yang didatangkan Januari lalu di lapangan latihan klub. Tapi keduanya tidak akan bermain bersama pada laga tandang pertama The Red Devils di kandang Tottenham pada hari Jumat. Sang bintang Prancis berusia 27 tahun itu akan mulai di bangku cadangan, dan Ole Gunnar Solskjaer akan memasang Fred selain Scott McTominay dan Nemanja Matic di bagian tengah lapangan. Sang pemain Portugal Bruno Fernandes sementara itu sudah tampil mengesankan dengan 3 gol dan 3 assist sejak bermain bagi Manchester United akhir Januari lalu. Teori konspirasi gagalkan Madrid juara. Raksasa La Liga dilaporkan kecewa dengan penjadwalan jam pertandingan Liga Spanyol. Ada 10 pertandingan Liga Spanyol tersisa sampai akhir musim. Dari 10 itu, 6 laga terakhir akan dimainkan pada jam yang sama, jam 5 sore waktu setempat, guna mencegah adanya tim yang main mata, terutama untuk mereka yang berebut jatah kompetisi Eropa dan mereka yang menghindari degradasi. Tetapi 4 laga sisanya dimainkan pada jam 22 atau jam 10 malam waktu Spanyol. Dimulai dengan laga menjamu Valencia jam 10 malam hari Kamis 18 Juni, lalu tandang ke Real Sociedad juga jam 10 malam pada 21 Juni. Kembali lagi ke kandang pada 24 Juni menjamu Mallorca juga jam 10 malam dan tandang pada jam yang sama ke Espanyol 28 Juni. Jam 10 malam kick-off, selesai pertandingan sudah tengah malam. Kalau semua itu dilakukan di Estadio Alfredo Di Stefano, para pemain bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Paling lambat jam 1 atau setengah 2 pagi sudah bisa tidur. Tetapi saat tandang ke Real Sociedad dan Espanyol, jam 12 malam selesai pertandingan masih ada proses pengecekan doping. Setelah itu naik pesawat sekitar 1 jam, lalu pulang ke Valdebebas untuk mengambil mobil masing-masing dan pulang ke rumah. Diperkirakan para pemain baru jam 2 atau jam 3 pagi bisa memulai tidurnya. Dalam situasi normal, hal ini tidak menjadi masalah besar untuk recovery, tetapi dengan padatnya jadwal pertandingan setiap 3 hari sekali, muncul teori konspirasi bahwa Real Madrid akan dihalangi menjadi juara Liga Spanyol kali ini. Para pemain Los Blancos akan kelelahan, dan jam berapa latihan hari berikutnya bisa dimulai. Sebagai perbandingan, Barcelona hanya kena laga jam 10 malam ini 3 kali saja. Saat menjamu Leganes 16 Juni, tandang ke Sevilla yang menyulitkan pada 19 Juni, dan kembali ke kandang untuk menjamu Athletic Bilbao pada 23 Juni. Sementara untuk pertandingan tandang terakhir 27 Juni di kandang Celta Vigo, mereka akan mulai kick-off jam 5 sore. Jadi Barca untung 1 pertandingan di mana para pemain bisa pulang lebih sore dan tidur panjang. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.